Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala nuran li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyamalil mukhlisin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita sayangi, kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus dan jajarannya, Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimahullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadiran Allah kita panjatkan. Salawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat semoga senantiasa tercurahkan. Salah satu makhluk doa adalah huburi sholat. Dalam kalimat tersebut terjadi dua perbedaan. Yang pertama mengatakan mustajabahnya doa itu di akhir sholat. Yang kedua, mustajabahnya doa itu setelah kita mengerjakan sholat. Maka moga-moga setelah kita melakukan sholat maghrib berjamaah, doa kita mustajabah. Yang hadir malam ini Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah muliakan akhlaknya, Allah lembutkan qalbunya, Allah bersihkan hatinya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan rezeki berkahnya, Allah baguskan rumah tangganya, soleh-solehah alim alamah anak cucunya, istiqomah ibadahnya, husnul khotimah wafatnya, surga kelak tempat tinggalnya. Dan Allah ya Rabbal, intinya moga-moga yang hadir malam ini ya Allah min ahlil jannah semuanya masuk surga. Tidak cukup amin karena saya nggak jamin. Apalagi potongan-potongan seperti ini. Maksudnya jangankan jamin Bapak Ibu, jamin diri sendiri aja belum tentu. Saya teringat punya teman tetangga sebelah berbeda keyakinan. Beliau sering bilang kami punya juru selamat. Bapak harus merenung. Sedangkan kita orang Islam gak punya juru selamat, maka selamatkan sendiri-sendiri aja lah. Kalimatnya beda. Selagi kita bukan ngaku-ngaku Pak, diakui umat Muhammad, ada jaminan. Karena beliau yang bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk. Kayak enggak apa-apa masuk. Semua umatku akan masuk. Itu masuk terbuka lebar sebenarnya. Ilaman apa? Kecuali yang tidak mau. Pertanyaannya ada enggak di mutiara indah yang enggak mau masuk surga? Ada enggak Pak? Banyak. Ini Pak kalimatnya. Kalau ingin hampir semuanya kepengen. Kalau mau, nah ini Pak, harus ada kemauan. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu? Beliau menjawab, ini kemauan namanya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
berusahalah untuk taat kepada Rasulullah semampu kita, termasuk dalam hal ibadah. Kenapa setiap malam Senin diadakan kajian? Setiap malam Senin aja kan? Ibu kami nggak pernah diulang. Bagi sama yang lain itu loh. Enggak maksudnya. Kenapa kok di sini ya minggu pagi lah udah malam Senin ada kajian? Tujuannya sebenarnya agar kita bukan ingin Pak, mau masuk surga, berusaha semaksimal mungkin mengikuti Rasulullah. Sekarang gimana kita mau mengikuti Rasulullah kalau kita nggak tahu keadaan Rasulullah? Contoh, Bapak Ramadan kemarin puasa nggak? Cuma sebelah sini Bapak hanya puasa. Bapak kemarin puasa Pak? Puasanya ngikutin siapa? Nah ini jawaban cerdas. Asar itu saya di Bina Rumah, Duhur itu saya di Kapil Baru, pagi itu saya di Kapil Akbar di Persatuan Batu. Hampir rata-rata saya tanya, Bapak Ibu puasa nggak? Puasa. Ikutin siapa? Ikutin pemerintah. Saya nggak bingung waktu mau jawab salah gitu kan? Ya karena memang tanggal 1 Ramadan kan yang menentukan pemerintah. Akhirnya saya mikir maksudnya teknisnya ikutin Rasul. Bapak sholat nggak? Pak kalau sholat jangan insya Allah. Oh udah dilaksanakan kok insya Allah. Selama ini Bapak sholat nggak? Ngikutin siapa? Saya akui hebat. Saya aja belum bisa ngikutin. Coba Bapak-bapak mungkin aku belum bisa ngikutin Rasul. Saya belum bisa. Salahkah kalau ditanya ngikutin Rasulullah dalam sholat? Benar. Kebenaran itu harus ada dalil. Dalilnya mana? Justru Rasulullah yang memerintahkan kalau kita sholat ikuti Rasul. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pertanyaannya, Bapak pernah lihat Rasulullah sholat? Tadi ikut-ikut. Nah, maka pertanyaannya begini, kalau kita tidak melihat Rasulullah sholat, kita ngikutin siapa sholat? Jawabannya ikuti orang yang pernah melihat Rasulullah sholat dan meyakini serta mengamalkannya. Namanya sahabat. Pak, kami tak jumpa sahabat, kami tak melihat sahabat sholat, kami ikutin siapa sholatnya? Ikutilah orang yang pernah melihat sahabat sholat. Namanya tabi'in. Pak, kami nggak cuma tabi'in Pak, itu perlu waktu lama. Ikutin siapa kita sholat? Ikutin orang yang melihat tabi'in sholat. Namanya tabi'un. Pak, kami tak jumpa tabi'un sholat. Kami ikutin siapa? Ikutin orang yang pernah melihat tabi'un sholat. Namanya ulama. Namanya ulama. Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak, kita bisa tertib dalam puasa, baik dalam sholat, yakin karena kita mengikuti ulama. Maka jangan jauh-jauh dari ulama. Caranya adakan kajian yang isinya membahas tentang ilmunya ulama. Perlukah di zaman sekarang masih ngikutin ulama? Bukan perlu, ada keharusan. Karena prediksi Rasulullah jelas, sayati ala umati zaman akan datang suatu masa zaman umatku keadaannya sudah jelas, yakhrujuna minal ulama wal fuqaha.
Allah angkat berkah hasil karya usahanya. Pagi pulang petang bapak cari uang, sudah dapat uang tak manfaat, tak berkah. Maaf, rezeki memang yang atur Allah, betul tak? Tapi kita tidak hanya rezeki saja, keberkahan rezeki. Soal rezeki sudah dibagi-bagi. Bahkan orang Jawa mengatakan rezeki itu ada 3 bagian. Ada orang yang rezekinya itu seperti air mengalir, banyu mini, orangnya nggak kemana-mana, tapi dunia apa banyak, orangnya ada di sini. Dari tadi mau terus, mungkin masih mikir nambahin berapa pahalanya. Biasanya orang kayak gitu kan dermawan besar. Yang kedua, ada orang yang rezekinya kata orang Jawa seperti siput. Tahu siput Pak? Jalannya pelan. Seperti bapak-bapak mutiara kan jalannya pelan-pelan. Ada yang jalan ke Tanjung Ucang, ada yang ke Batu Ampar. Tapi alhamdulillah, ya benar dapat. Ada juga orang yang rezekinya seperti kuda. Harus paling kenceng, lalu bahkan kayak ceramah itu sekali. Kalau nggak lari samanya udah buat berapa? Lari sana dulu. Itu orang Jawa. Yang kedua, kalau orang Islam sudah menjauh dari ulama dan fuqaha, alokasi pemimpin-pemimpin dolim. Bapak tengok sendiri, ada negara-negara yang dikatakan itu negara Muslim, tapi ternyata umat Muslimnya menjauh dari ulama dan fuqaha, hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena pemimpinnya dolim. Yang ketiga yang muncul dan yang diberi iman, kalau orang Islam sudah berlarian jauh dari ulama dan ahli fikih, maka dikhawatirkan keluar dari dunia meninggal tanpa membawa iman. Namun tidak ini, maka ulama mana yang harus kita ikuti? Karena sekarang orang mudah kali mengklaim dirinya sebagai ulama. Jawabannya kalau diingat, alladzina hum warasatul anbiya. Yang namanya ulama adalah mereka yang menjadi ahli waris para nabi. Apakah Nabi mewariskan sesuatu? Beliau juga mewariskan. Berupa apa? Bukan unta dan kebun kurma serta harta. Yang diwariskan cuma 2. 1 ilmu, 2 akhlak. Apa Pak? 1 ilmu, 2 itu warisanya Nabi. Maka cari ulama yang ilmunya bersanad bersambung sampai ke Rasul. Yang kedua, cari bukan harus sama, yang akhlaknya seperti Rasulullah. Seperti itu bukan sama. Salah satu contohnya tentang kelembutan hati. Rasulullah itu orang yang hatinya paling lembut, sehingga dikatakan orang yang paling tidak tega dalam Al-Quran. Bapak nanti tidak tega melihat umatnya menderita. Penderitaan bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena kebodohan, karena perselisihan, karena pertikaian. Ini yang membuat kita menderita. Rasulullah tidak tega. Kalau ada ulama yang tidak tega dengan yang demikian, itulah ulama keparasan. Adakah di Indonesia ulama yang demikian? Saya yakin masih ada. Contoh, saking sayangnya ulama sama umat, maka bagaimana caranya supaya umat mudah mengikuti ulama? Dulu Pak, di Indonesia ulama membentuk organisasi-organisasi. Tujuannya agar umat terorganisir, mudah mengikuti ulama. Saya kasih pengetahuan sama Bapak Ibu supaya jangan picik pandangan sama organisasi Islam, terutama organisasi yang didirikan oleh orang-orang yang benar-benar ulama. Yang kedua, jangan sampai kita membenci organisasinya karena sama dengan membenci yang mendirikannya. Adapun nanti di situ ada sesuatu yang tidak baik, setiap organisasi yakin ada oknumnya, betul Pak? Betul nggak?
kerja doa umumnya kadang-kadang selama doa umumnya sudah semua yang qualified, maka diberikanlah organisasi. Contoh, ibu kedengaran suara saya bu? Ada ibu yang di Lombok, ibu tahu Lombok? Bapak tahu Lombok kan? Apa? Oh malah cabe pak, bukan Lombok cabe, Nusa Tenggara Barat. Itu ada organisasi ulama, namanya Nahdlatul Ulama Pak, Nahdlatul Wathon. Kemudian di Yogyakarta ada organisasi yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, namanya Muhammad. Ya. Ibu-ibunya namanya Aisyah. Ini kenapa nggak pernah organisasi? Sementara di Haji Hadratus Syekh Yasin As'ari membentuk juga bersama ulama dari Habaib organisasi yang terkenal namanya Nahdlatul Ulama. Semuanya sama, gurunya bersumber sama, sanad keilmuannya sama antara Hadratus Syekh Hasyim As'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Beliau bertemu nanti dalam satu pondok pesantren di Semarang yang mengasuh, yang mendidik namanya Kiai Soleh Darat, satu guru. Termasuk Raden Ajeng Kartini juga ngajinya sama Kiai Soleh Darat. Nah, artinya apa? Yang masuk ke dalam organisasi itu disadari atau tidak, dia di bawah bimbingan ulama. Maka harus ikhlas, harus tunduk, tanpa harus merendahkan organisasi lain, karena semua adalah saudara kita. Betul Pak? Nahdlatul Wathon silakan dimakmurkan, tanpa harus merendahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah silakan dimakmurkan, tanpa harus merendahkan Nahdlatul Ulama. Yang Nahdlatul Ulama silakan dimakmurkan, tanpa harus merendahkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathon. Masing-masing punya tradisi. Nahdlatul Wathon itu saya tengok tradisinya pesantren banyak, wiridannya lucu, sekolahnya ada. Karena Muhammadiyah saya tengok nggak ada pesantren, tapi sekolahnya dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Rumah sakitnya di mana-mana. NU pesantrennya paling banyak. Rumah sakit 1-2 sudah berdiri. Sekolah udah gak rumahnya. Tradisinya tiap malam Jumat yasinan tahmid. Itu Pak Masudin di mana? Karena saya lahir NU, ayah saya NU, ibu saya NU, guru saya NU, maka saya NU. Harus bangga Pak, namanya di bawah naungan ulama. Saya tetap bangga. Bapakku NU, ibuku muslimah, Amasku Ansor, bahyuku Fatayan, Yasinan tahlilan tiap malam, balik Yasinan bawa berkah, bawa rahmat, makanan, ulang Yasinan, ulang tahunan bawa rahmat, sambil nenteng-nenteng dari pelabuhan. Artinya apa? Bersyukurlah kita masih jumpa dengan ulama. Karena kenapa? Ulama adalah pelita dunia. Ketika ulama meninggal dunia, gelaplah dunia ini jadi pencerahan. Semoga ulama yang masih tersisa ini Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan lahir batinnya, istiqomah dalam mengajari kita.
Saya tahu juga pulang. Tukang ngacak-ngacak. Jam berapa nih bisa? Sama Ustaz. Kedua, kedua jalan. Ada menit lagi. Karena saya dulu bareng sama Bapak kan, saya doakan saja semoga yang hadir malam ini termasuk kelompok orang yang minal aidin wal faizin. Yang mata doa minal aidin wal faizin. Artinya ya Allah, Bapak ini terjebak sepanduk berkata. Kalau di sepanduk ada tulisan selamat hari raya Idul Fitri, bawahnya minal aidin wal faizin, bawahnya tulisan kecil mohon maaf lahir batin, itu bukan artinya, Pak, beda konteksnya. Minal aidin semoga kita kembali, wal faizin dan menjadi orang-orang yang beruntung. Bisa mohon maaf lahir batin. Minal aidin semoga kita kembali kemana? Jawabannya kembali ke Fitri. Maka tanggal 1 Syawal disebut hari raya Idul Fitri. Itu kembali, Fitri artinya ini kamus dari mana bilang suci pula? Saya dari kamus sudah kedua, suci bersih. Fitri itu asal kata dari kalimat iftar. Iftar itu artinya berbuka. Berbuka terserah mau makan mau minum. Artinya tanggal 1 Syawal tidak boleh berpuasa. Hukumnya apa? Harus makan. Jadi fitri itu sebenarnya artinya makan. Maka kalau di mutiara ada ibu-ibu namanya Bu Fitri biasanya gempok. Makanya diprotes juga sama ibu. Kami kan udah dari dulu mengamalkan itu adalah bersih suci. Silakan. Memang tanggal 1 Syawal itu ya bersih. Mana buktinya? Selain minal aidin juga wal faizin ini. Faizin itu artinya beruntung. Maaf Pak, tanggal 1 Syawal manusia itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang beruntung, ada kelompok yang rugi, ada kelompok yang kecewa, ada kelompok yang bangkrut. Yang beruntung yang mana? Yang beruntung sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha bis-subil ula subi Ibrahim wa Musa. Bapak, nanti baca tafsirnya jangan cuma satu. Tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Munir itu hampir semuanya mirip, termasuk tafsir Al-Iblis. Sementara di sisi lain saya baca ada penafsiran lain berkaitan dengan konteks tanggal 1 Syawal. Ayat ini juga ditafsir oleh ulama. Siapa orang yang beruntung itu? Man tazakka, orang yang membersihkan dirinya dari dosa terhadap Allah, sebulan penuh menahan haus dan lapar, menghindar dari membatalkan puasa dan pahalanya, malam hari beribadah semaksimal mungkin, tadarus, tarawih, witir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Tanggal 1 Syawal janji Allah ditepati. Allah mengatakan minta tinggi dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni. Ini hebatnya orang biasa. Maka tanggal 1 Syawal yang puasanya sukses itu memang bersih dosa terhadap Allah. Ada bahasa mengatakan bersihnya seperti apa? Kawamadatu umbu-umbu, seperti bayi yang baru lahir
pagi makan bubur, malam hari minta susu. Ternyata salah mengartikan membahas. Maka siapa yang kedua, orang yang membersihkan hartanya dengan membayar zakat, itu termasuk orang berdosa. Nah, yang rugi ya yang bayar zakat. Bapak kemarin bayar zakat nggak? Cuma 3 orang, bayar zakat kan? Berapa kilo? Berapa kilo? Yang bilang 2,5 kilo lain. Kenapa? Timbangannya pas-pasan. Dulu Bapak beli beras yang 1 kantong 5 kilo itu Pak, coba ditimbang. Itu jauhnya kan nggak geser sama sekali. Dibagi 2 sama istri, nggak ada lebihnya Pak. Kalau terjatuh 3 butir aja udah kurang Pak. Makanya lebih baik kita main sekolah, jangan beli banget setahun sekali. Nanti itu lebihnya panitia bukan. Lebihnya sebagai saudara, semoga yang kemarin diberikan dengan sedekah Allah panjangkan usianya. Amin. Yang kedua, wakil harus menghargai orang yang beruntung pada hari raya kemarin. Mereka orang yang masih sempat malam hari raya menyebut-nyebut nama Tuhannya, bertakbir. Bapak takbir nggak Pak? Jam berapa? Habis bisa takbir nggak? Sampai jam berapa? 10. Yang lain habis sisa tinggal Pak Imam sendirian. Nah, Ibu takbir nggak Bu? Di mana? Oh, alhamdulillah. Saya kemarin kita mesti kabar Ibu itu takbir nggak? Takbir Pak. Di mana? Di dapur. Oh, di dapur mobil open. Takbir. Yang selanjutnya masalah orang yang beruntung, mereka orang yang masih dikasih kesempatan dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri, sholatnya 2 rakaat dilaksanakan setelah sholat sunnah. Sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuh hukumnya? Oh, setiap ibu jangan terjebak. Gara-gara dari paling depan sholat Idul Fitri pada nggak sholat subuh. Biasanya di lapangan pada kali itu. Dulu subuh aja udah berbaris bawa koran bekas. Ngapain Bu? Dari kapling Pak, aku belakang dari sholat itu. Nggak sholat subuh. Anak ngomong subuh juga besok ada lagi. Celaka Pak. Ya memang setahun sekali tapi. Makanya ya boleh di lapangan, itu pun persyaratannya ada, lapangannya nggak ada najisnya, kan kayak gitu ya. Selalu diuji. Yang selanjutnya siapa orang yang paling rugi? Orang yang paling bangkrut, sering saya ceramahkan di sini. Mayati yaumul qiyamah bisolati wa zakati wasyam. Diperingatkan bagi yang rajin sholat, rajin puasa, sedekah. Ternyata kata Rasulullah, ada juga orang yang datang menghadap Allah di akhirat, dia bangga dengan banyaknya pahala karena rajin ibadah. Tapi sayang, di sisi lain dia bawa pahala, juga bawa dosa terhadap sesama. Dosa yang pertama satamahan, pernah mencaci maki orang. Yang kedua waqadha, pernah menuduh orang. Yang ketiga wa'ala, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Yang keempat wasaqadama, pernah mengalirkan darah. Yang kelima wadoroba, pernah memukul menyakiti orang. Hati-hati mereka yang disakiti ini nanti pada umur. Pahala puasa, zakat, sholat, semua dikasih-kasihkan sama mereka. Ketika sudah habis, sementara yang disakiti masih banyak untuk uhitaan khotoyahum, ditimpakanlah dosa-dosa dari kesalahan orang-orang yang dizalimi disakiti kepadanya.
Makin banyak berarti makin numpuk dosa. Maka di mana-mana saya ceramah hati-hati. Dalam Islam ini mencari pahala mudah, betul kan? Mudah sekali. Ini kasih saya kamu. Bapak jalan, di tengah jalan ada duri, Pak. Paku atau duri. Bapak singkirin tuh, biar aman, berpahala. Singkirin aja. Duri berapa? Itu nggak nyampe satu. Gak usah pakai keren. Itu udah berpahala. Yang penting jangan dipindahin lagi, Pak. Biar apa? Biar banyak pahalanya. Orang tahu, jangan dikerjain. Itu aja udah berpahala. Jadi mencari pahala dalam Islam begitu mudahnya. Bapak melangkah jamaah saja sudah dihitung pahalanya. Insya Allah, Masya Allah. Yang tapi saya ingatkan, mencari pahala memang mudah, tapi mempertahankan pahala sampai kita bisa menikmatinya itu juga tidak mudah. Hati. Makanya kalau sudah ibadah sudah jaga baik-baik. Bisa sarapan sampai penghasilan dulu. Persiapan semangat. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Maaf. Karena ini masih lebaran. Saya tutup dengan itu al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siapana wa siapapun. Qul amin wa antum bi khairin minal aqidin wal faizin. Silakan dijawab. Astagfirullah. Ya Allah, Bapak ini udah besar-besar kayak ini, udah berapa kali lebaran sih Pak. Jangan malu-malu ya Rob. Ini seorang itu masih, kalau Bapak nanti lebaran, ada orang bersalaman, Pak, lebaran, tak perlu minum, siapa hukum minum air minum. Masa Bapak minum aja? Jawabannya apa? Kalau Bapak banyak makan, berarti Pak, oh malah sama-sama. Jangan sama-sama. Nih, beliau itu sedang mendoakan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Minal a'idin. Sekarang seperti itu. Jadi kalau doa jangan dijawab sama-sama. Doa ini dijawab kan? Amin. Nggak ada orang doa dijawab sama-sama. Kepada Nabi untuk sama-sama. Kenapa iman jadi kepada boleh kita serempak sama-sama? Jawab amin. Ya Pak ya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kelak banget. Makan apa Bapak tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Siamana wa siamakum. Amin. Wa amin wa antum bi khairin. Amin. Ya amin wal faizin. Amin. Wal ma'afati dan batin. Kalau mohon maaf lahir dan batin ya bukan doa lagi, itu permintaan maaf. Sama-sama. Kali dan jamaah. Kalau mohon maaf lahir batin sama-sama. Ini enggak enak mohon maaf lahir batin. Amin Pak. Terus akhirnya juga jadi udara. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya mana wasana. Amin. Wa amin wa antum bi khairin. Minal aqidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma 15 menit lagi. Kopi, mau dulu kopi. Kita Ustaz.